Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para moms yang ada di rumah. Masya Allah senang banget nih ya bertemu lagi bareng sama Anin yang pastinya menemani kalian dalam webinar bersama Halodoc dalam tema fakta sarapan tak boleh terlewatkan untuk para moms dan juga anak. Masya Allah luar biasa nih. Gimana udah sarapan belum nih? Ngomong-ngomong mengenai tema sarapan. Jadi buat para moms jangan lupa ya buat sarapan karena sarapan ternyata penting banget. Nah apa aja sih faktanya? Nanti kita akan bahas, kita ulik pastinya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum menuju ke sana, Anin mau nanya kabar dulu dong. Gimana kabarnya nih untuk para moms yang sudah hadir? Semoga kalian tetap sehat selalu pastinya dan juga tetap semangat, apalagi masih dalam keadaan masa pandemi ya. Dan mungkin buat para moms yang mungkin masih banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Oke, ngomong-ngomong nih ya dalam tema sarapan, pentingnya sarapan nih. Nah kali ini ada nggak sih para moms yang mungkin nggak terbiasa sarapan atau mungkin sering telat sarapan gitu. Nah ini sesuatu hal yang mungkin harus kita sadari ya moms ya, bahwasanya sarapan itu penting banget karena sarapan ini merupakan waktu makan yang paling penting dalam satu hari, yang dimana dan menjadi bekal terbaik untuk menjalani hari sehari demi hari nih moms. Nah apalagi kita sebagai manusia itu kan selalu produktif ya, selalu melakukan kegiatan di rumah atau mungkin sedang kegiatan di luar, itu pastinya membutuhkan energi. Karena sarapan yang sehat itu juga dapat memberikan energi sepanjang hari dan membantu mencegah makan berlebihan pastinya di siang hari. Jadinya gak langsung kalap gitu ya kalau misalnya makan siang gitu. Jadi biar kalau misalnya kita sarapan biar pas gitu pada porsinya. Oke, nah di sarapan di pagi hari ini sangat penting juga nih, baik orang dewasa dan juga untuk anak-anak. Karena energi yang dihasilkan dari sarapan ini dapat membantu anak untuk berkonsentrasi dan menjadi lebih perhatian nih terhadap pelajaran di sekolah gitu ya. Dan selain itu anak juga sarapan penting juga sekali loh untuk para moms juga, terutama apalagi untuk para moms yang masih menyusui nih. Nah ibu menyusui ini diharuskan untuk sarapan karena ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Kalau misal ibu menyusui itu kan kadang kayak gampang lapar gitu kan ya moms ya. Nah kali ini nih sesuatu hal yang kita konsumsi juga sesuai dengan gizi seimbang dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan. Oke, nah mungkin para moms sih masih penasaran dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau misal masalah dengan babynya, mungkin ada yang susah sarapan karena rewel terus ternyata apa sih manfaatnya dari sarapan ini, terus efeknya gimana nih kalau misal kita terbiasa nggak sarapan. Nah itu masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul nih
ya. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya Moms ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu di sesi Q&A bareng sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan sebelum menuju ke sana nih, Anin akan bacakan agenda pada webinar kali ini. Nah, nanti akan ada narasumber kita, akan ada dokter nih ya, Dokter Rati yang akan menyampaikan pemaparan materinya. Dilanjutkan nanti ada sesi chit chat bareng sama Moms Influencer nih, yang dimana nanti akan sharing pengalamannya ya mengenai pentingnya sarapan juga dengan ibu dan juga anak-anaknya juga. Dan jangan lupa juga nanti akan ada sesi Q&A buat para moms yang masih banyak pertanyaan. Nanti bisa langsung di drop your comment ya di kolom komentar. Terus jangan lupa juga nanti akan ada sesi kuis. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin ditunggu juga sama moms nih ya. Nanti akan ada saldo elektronik pay senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Nanti akan ada soal dan juga ada gambar di blur gitu. Nanti moms tebak-tebak aja. Nanti langsung masukkan jawabannya di kolom komentar. Tapi masih nanti. Jadi jangan lupa kemana-mana, tetap stay tune. Nah, langsung aja yuk. Kita pasti udah penasaran nih ya. Untuk tema kali ini kita bahas lebih lanjut. Kita akan kepoin nih. Apakah penting nih, terus dampaknya apa kalau misal kita nggak terbiasa sarapan. Langsung aja kita undang, yaitu ada Dokter Rati Fadilah yang merupakan seorang dokter umum dan konsultasi laktasi, dan juga nanti akan ada Mbak Yola Dita, seorang influencer mom. Yeay! Yuk kita undang bareng sama kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Dokter Rati dan juga Mbak Yola. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah, luar biasa akhirnya ya kita bertemu dan sharing bareng sama para moms nih yang ada di Medan. Mungkin boleh disapa dulu nih para moms yang ada di Medan nih, Dokter Rati dan juga Bayola. Ya, Dokter Rati dulu. Assalamualaikum, selamat siang para moms yang ada di Medan ya Mbak Anin ya. Horas berarti ya Dok ya. Oke. Dokter Rati gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Yola gimana nih? Sehat juga? Boleh disapa juga nih para moms yang sudah hadir nih pada siang hari ini. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Horas gitu ya. Horas gitu ya. Biar makin semangat ya. Kayaknya ini bener, kayak para moms ini juga tadi mungkin udah masak gitu ya, sekarang udah mulai leye-leye sambil ngikut webinar bareng sama Dokter Rati dan juga Mbak Yola nih pada siang hari ini. Oke, siap Mbak Yola, nanti abis ini kita bakal chit-chat bareng ya sama dokter, tapi sebelumnya kita persilahkan dokter dulu untuk memberikan pemaparan materi untuk kita semuanya pada siang hari ini. Oke? Siap. Oke, dipersilahkan Dokter Rati untuk memberikan pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Anin. Oke, baik. Selamat pagi para moms yang ada di Medan. Udah pada sarapan belum? Karena tema kita hari ini fakta sarapan ya. Jadi mudah-mudahan para moms pagi ini sempat sarapan. Oke, sebelum memulai materinya, saya mau sedikit aja ya menyampaikan beberapa layanan tentang Halodoc. Boleh di slide. Nah, jadi kalau dengar kata Halodoc pasti hampir rata-rata sekarang ini kita udah tahu ya kalau Halodoc itu merupakan salah satu pusat kesehatan digital yang pada saat pandemik ini sangat amat berperan aktif untuk penanganan COVID-19. Kemudian, lanjut. Next. Nah, karena tantangan di Indonesia saat ini, kita tuh punya masalah di mana para dokter itu sedikit sekali yang dan tidak terbagi rata gitu. Jadi dokter-dokter ini hitungannya hanya 4 dokter untuk 10.000 penduduk gitu istilahnya. Dan penyebarannya pun tidak rata. Jadi dokter-dokter itu terutama dokter spesialis ya, penyebarannya itu cenderung di kota-kota besar seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Medan gitu ya. Sedangkan di kota-kota kecil tidak terjangkau gitu. Nah, setelah hadirnya Halodoc, kita dapat melihat di slide tuh, jadinya rata banget ya pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan di seluruh Indonesia, baik itu dari dokter umum, dokter spesialis,
psikolog. Next. Nah, Halodoc ini awalnya di tahun 2016 itu kita hanya menerima pengiriman farmasi. Namun di tahun 2021 perkembangannya pesat banget, apalagi dari 2020 di masa pandemi COVID, mulailah terlihat banget ya perkembangan dari Halodoc ini, di mana selain ada pengiriman farmasi, ada juga lab, terus bisa konsultasi langsung dengan dokter. Terus pada saat pandemi ini kita ada tes antigen, PCR, dan sebagainya. Dan bahkan vaksin COVID juga kita melayani. Next. Next lagi. Nah, Halodoc ini bisa secara daring dan offline ya, online dan offline bentuk layanannya. Kalau misalnya saat secara online bisa mendapatkan konsultasi dan diagnosis dari dokter, kemudian ada catatan pasien, terus pasien juga bisa langsung mendapatkan obat, kemudian bisa ada layanan lab, kemudian pembayarannya pun cenderung gampang ya, karena pakai transaksi elektronik. Kemudian secara offline juga kita berperan aktif, seperti misalnya kita bisa aturin nih jadwal-jadwal janji temu dan pendaftaran di rumah sakit. Kemudian juga ada seperti sekarang ini ada vaksin atau layanan PCR atau antigen, dan semuanya itu tanpa uang tunai rawat jalan. Kemudian next. Nah, ini bentuk-bentuk layanan dari Halodoc, ya itu bisa konsultasi langsung dengan dokter, kemudian ada partner-partner dari toko kesehatan, kemudian bisa buat janji temu di rumah sakit, kemudian bisa tes lab, dan banyak asuransi yang mau bekerja sama dengan Halodoc. Kemudian di website Halodoc kalau bisa dilihat di situ banyak banget artikel-artikel kesehatan yang tentunya selalu up to date. Oke, next. Nah, Moms, kita masuk ya ke materi hari ini, yaitu fakta sarapan tak boleh terlewatkan untuk para moms dan anak. Next. Nah, kalau tadi Mbak Anin udah ada menyebut-nyebut nih gizi seimbang gitu ya Mbak ya. Jadi kita sebelum membahas tentang fakta-fakta sarapan dan pentingnya sarapan, kita flashback dulu deh ke istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, para moms di sini udah tahu belum kalau misalnya ternyata nih slogan 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai lagi di Indonesia ya. Jadi kita udah lama banget berganti dengan pedoman gizi seimbang. Karena apa? Karena konsumsi makanan sehari-hari kita itu harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Jadi kalau di 4 sehat 5 sempurna itu kebutuhan gizinya disamaratakan gitu, yang penting ada karbohidrat, lauk pauk, vitamin, mineral, dan susu gitu ya, ada 5 sempurnanya itu dengan susu. Nah, kalau di gizi seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, jadi berbeda-beda menurut usia, nanti jenis kelamin, kemudian ada bentuk-bentuk aktivitas dan kelompok ya usia tadi dan kelompok umur ya. Terus kalau di 4 sehat 5 sempurna, nah tadi susu dijadikan penyempurna dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah itu ya. Kalau misalnya di gizi seimbang, kita bisa lihat di tumpeng gizi seimbang namanya, ada di sebelah kiri ini. Di situ terlihat ada susu sendiri, itu udah nggak dijadikan penyempurna, malah dia dimasukin ke salah satu kelompok sumber protein hewani. Boleh next? Nah, kita masuk, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu menurut Kemenkes adalah susunan pangan sehari-hari yang kita konsumsi yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, kebersihan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Jadi ada 4 pilar untuk mewujudkan pedoman gizi seimbang itu, yaitu
prinsip keanekaragaman makanan. Nah, itu kita makan supaya dapat memenuhi gizi seimbang harus aneka ragam. Maksudnya apa? Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, dan proteinnya juga terbagi, protein hewani dan protein nabati. Kemudian ada vitamin, mineral, dan jangan lupa minum air. Air itu juga termasuk. Kemudian yang kedua, kebersihan, menjaga kebersihan perilaku hidup bersih dan sehat. Maksudnya apa? Cuci tangan sebelum makan, terus menjaga kebersihan bahan pangan, bagaimana kita mengolah bahan pangan itu, kebersihannya dijaga. Kemudian aktivitas fisik, lakukan olahraga tentunya ya, dan menjaga berat badan ideal. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, gizi seimbang ini juga merupakan asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah risiko gizi lebih dan gizi kurang. Jadi dengan gizi seimbang ini kita bisa mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu gizi berlebih dan gizi kurang. Gitu. Kemudian pola gizi seimbang ini juga ada pengertiannya pola konsumsi pangan yang aman dan memenuhi kebutuhan gizi seseorang, terdiri dari makanan pokok tadi, lauk pauk, sayur, buah, dan minuman yang dikonsumsi saat sarapan, makan siang, dan malam, disertai dengan kudapan. Next. Nah, kita masuk ke 10 pesan gizi seimbang. Kenapa ini dibahas? Karena ini nanti kita akan menemukan pentingnya sarapan di sini. Nah, di 10 pesan gizi seimbang ini, di poin ke-6-nya bisa dilihat ada kata-kata biasakan sarapan. Berarti sarapan itu adalah penting ya, makanya dimasukin ke 10 pesan gizi seimbang. Sarapan itu merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan gizi seimbang. Lanjut. Next. Nah, sarapan itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan sarapan? Sarapan itu merupakan kegiatan makan dan minum. Jadi harus makan dan minum. Makanya kalau ada istilah makan pagi gitu, itu mungkin kurang sesuai ya dengan pengertian sarapan, karena kalau makan pagi aja berarti cuma makan, nggak sama minum. Sedangkan sarapan itu merupakan kegiatan makan dan minum yang dilakukan dari bangun pagi sampai maksimal itu jam 9 sebenarnya. Dan sarapan itu udah memenuhi kebutuhan 15-30% gizi harian kita dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, jadi bayangin kalau misalnya kita nggak sarapan, 15-30% kebutuhan gizi harian kita berarti kita nggak memenuhi ya. Gitu. Next. Nah, masalahnya banyak orang yang berpikiran ngapain sarapan gitu, atau saya masih kenyang, atau belum lapar, atau kesiangan bangunnya gimana kalau misalnya nggak bisa sarapan gitu. Jadi masih banyak penduduk, terutama anak sekolah, remaja, dan dewasa yang nggak sarapan. Terus banyak juga yang salah memaknai sarapan, seperti tadi, hanya makan aja atau hanya minum aja gitu. Atau misalnya cuma minum teh ya, atau minum kopi aja, nah nggak makan gitu. Katanya kalau misalnya sarapan perutnya nggak enak gitu ya. Banyaknya yang sering mengeluhkan itu. Terus banyak yang belum tahu ternyata manfaat sarapan itu sepenting apa. Dan bisa dilihat dari naskah Pekan Sarapan Nasional, kalau prevalensi tidak biasa sarapan pada anak dan remaja 16,9% sampai 59%. Tinggi banget ya, dan pada dewasa 31,2%. Nah, itu cukup tinggi. Kemudian, next. Nah, sekarang kita bahas pentingnya sarapan. Kenapa sih penting sarapan? Karena setelah kita tidur tuh biasanya 8-10 jam ya kalau orang dewasa. Otomatis kan perut kita berada dalam kondisi kosong. Setelah makan malam kita itu dicerna selama kita tidur, digunakan sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan basal tubuh kita untuk berlangsungnya aktivitas organ-organ penting. Nah, jadi setelah bangun pagi, kan pasti perutnya kosong. Harus segera diisi sarapan supaya kita punya energi buat otak dan punya stamina untuk memulai aktivitas. Kalau nggak sarapan,
kondisi lambung yang kosong itu, terus kadar gula darah kita setelah puasa pasti akan menurun ya. Jadi pasti akan sering terjadi kondisi hipoglikemia atau gula darah di tubuh kita itu rendah. Terus pentingnya sarapan lagi, sarapan meningkatkan stamina dan konsentrasi belajar, kenyamanan kerja dan belajar. Udah pasti karena dengan adanya sarapan kita masuk sarapan sehat ya, yang isinya itu gizi seimbang tadi, beraneka ragam makanan, ada karbohidrat, proteinnya juga protein hewani dan nabati kalau bisa. Kemudian dilengkapi dengan vitamin dan mineral dan minum air yang cukup. Maka tubuh setelah berpuasa berjam-jam itu akan mendapatkan energinya kembali, otomatis pasti staminanya akan lebih baik ya untuk aktivitas selanjutnya satu harian penuh itu. Kemudian konsentrasi belajar ini biasanya pada anak-anak pasti akan lebih baik gitu, dan banyak banget penelitian yang sudah ada bahwa sarapan itu memang membuat konsentrasi belajar anak semakin baik gitu. Kemudian sarapan mencegah hipoglikemia yang tadi saya sebutkan, sakit kepala, lemas, makan terlalu berlebihan dan kegemukan. Nah, kalau sakit kepala ini sendiri karena berhubungan dengan bisa karena tadi asam lambung yang meningkat ya di pagi hari. Kemudian lemas juga berhubungan dengan kadar gula darah yang rendah tadi setelah kita berpuasa semalaman. Jadi harus diisi dengan makanan. Makan terlalu berlebihan, kenapa? Karena pada saat kita nggak sarapan kan perutnya kosong. Otomatis nanti di jam makan siang pasti kita memerlukan lebih banyak makanan. Jadi cenderung orang yang nggak sarapan itu pada saat makan siangnya itu dia cari makanan yang mungkin yang manis-manis gitu, atau makannya juga dengan porsi yang besar karena perutnya udah kosong dari pagi gitu. Sehingga karena adanya kebiasaan makan yang terlalu berlebihan karena nggak sarapan itu menyebabkan salah satunya nanti bisa jadi kegemukan atau bisa sampai ke obesitas. Nah, dan dari sarapan sendiri kita bisa menanamkan perilaku dan budaya makan sehat di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kalau untuk ibu menyusui ya, moms di sini ibu menyusui ya berarti, dan anak-anaknya, kenapa sarapan itu penting? Karena ibu menyusui itu sendiri memiliki kebutuhan energi yang lebih besar daripada ibu-ibu yang tidak menyusui. Jadi pemenuhan gizi kita dalam satu hari itu kan nggak bisa dipenuhi dalam satu waktu makan. Jadi kan oleh sebab itu makanya kita bagi-bagi tadi, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, untuk ibu menyusui sendiri, porsi makannya itu bertambah, adanya selingan biasanya sampai 6 porsi. Makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, makan malam, selingan malam. Nah, karena total energi dari yang dibutuhkan oleh ibu menyusui sendiri itu bertambah 300 sampai 400 kalori dalam sehari. Jadi kira-kira 2.400 sampai 2.500 kalori lah dalam sehari yang harus dicukupi. Nah, terus pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui pasti akan berpengaruh ya terhadap status gizi ibu nantinya dan tumbuh kembang bayinya. Karena kalau status gizi ibu tidak memadai untuk menyediakan zat gizi yang akan disalurkan melalui ASI, maka nanti juga akan berpengaruh dengan tumbuh kembang bayi-bayi kita. Sebenarnya kondisi ibu yang mungkin gizinya juga kurang baik, sebenarnya di ASI-nya itu juga tetap baik kandungannya. Cuman efeknya itu nanti ke ibunya sendiri karena bayi itu kan mendapatkan nutrisinya dari ASI. Sedangkan kalau misalnya ibunya kondisi status gizinya tidak baik, untuk memenuhi kebutuhan ibu itu sendiri akan kurang. Jadi ibu cenderung akan menggunakan segala zat gizi sisa
yang ada di tubuhnya, gitu, terutama vitamin dan mineral, karena kan vitamin itu ada yang tidak dibentuk di dalam tubuh, jadi harus mendapatkan dari luar tubuh, yaitu berupa makanan. Nah, terus ibu menyusui. Oke, baik. Nah, ini tadi ya, ibu menyusui membutuhkan tambahan energi sebesar 300 sampai 400 kalori per hari. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tabel ini, kelihatan nggak di layarnya para moms ya? Ada ibu menyusui di 6 bulan pertama, itu naik 300 kalori, dan 6 bulan selanjutnya 400 kalori. Jadi totalnya ya sekitar 300 sampai 400 kalori. Nah, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 6 kali makan yang tadi saya bilang. 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan. Nah, selain kebutuhan energi yang bertambah, kebutuhan zat gizi lainnya juga meningkat. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat juga meningkat 45 sampai 65 gram per hari. Terus proteinnya juga naik jadi 20 gram per hari. Lemaknya naik juga, vitamin dan mineral juga kebutuhannya naik. Apalagi kebutuhan cairan. Biasanya kita minum 2 liter lah, palingan 8 gelas ya per hari. Nah, kalau untuk ibu menyusui harus lebih dari itu, 12 sampai 13 gelas sehari. Karena untuk merangsang pembentukan ASI yang lebih banyak. Next. Nggak kelihatan ya gambarnya ya kayaknya. Nah, ini saya ambil dari buku KIA. Nah, ibu-ibu di sini pada punya nggak buku KIA? Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Ya, jadi di situ sebenarnya udah lengkap banget pedomannya untuk anak, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, bahkan sampai porsi makanan juga udah terpampang jelas loh di situ. Tuh ada nasi, disebutkan di situ ada nasi 6 porsi, ada dan sebagainya. Jadi nanti makanan ibu hamil itu bisa dibagi-bagi porsinya, misalnya kan tadi butuh 6 porsi ya, jadi bisa kita bagi, misalnya makan paginya itu setengah porsi itu 1 centong nasi ya bisa ya, atau nasi 1 porsi itu biasanya 3/4 gelas, atau ukuran kilokalorinya 125 kalori. Nah, jadi bisa dibagi-bagi, misalnya pagi setengah porsi, atau selingan pagi nanti setengah porsi, makan siangnya 1 porsi, terus selingan siangnya setengah porsi, makan malamnya dibanyakin 2 porsi misalnya. Oke, next. Nah, ini tadi selain pada ibu menyusui, nah ternyata pada anak juga sarapan terbukti bermanfaat banget gitu, karena udah banyak banget artikel-artikel, penelitian yang membuktikan bahwa dengan sarapan anak mempunyai kemampuan daya ingat yang lebih baik, kemudian anak memiliki daya juang belajar dan konsentrasi serta prestasi akademik yang lebih baik, anak menjadi jarang sakit, otomatis anak akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Next. Nah, karena pentingnya sarapan, mulai tahun 2014 itu diadakan Pekan Sarapan Nasional, yaitu pada tanggal 14 sampai 20 Februari. Di mana dikatakan sarapan merupakan kegiatan makan dan minum yang dilakukan setiap pagi sebelum atau sampai jam 9 ya, untuk memenuhi 15 sampai 30% kebutuhan gizi harian. Oke. Nah, sekian itu presentasi dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi pada saat Q&A.
Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Rati. Masya Allah, luar biasa penjelasannya ya. Bahwasanya ini kita tahu ya, ternyata penting banget loh sarapan ya para moms ya. Biasanya kalau misal kita tadi udah lihat, ternyata banyak banget yang sudah disampaikan oleh Dokter Rati. Mungkin sekali lagi kalau misal ada yang belum jelas nih ya, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Dokter Rati di sesi Q&A. Oke, Dok. Tadi Anin ada beberapa pertanyaan ya Dok buat Dokter Rati nih mengenai tadi penjelasannya. Ternyata penting banget nih sarapan. Tapi kan kadang nggak semua orang ini mungkin terbiasa sarapan ya Dok. Apa mungkin dari kecil mungkin tidak dibiasakan atau seperti apa gitu ya. Nah kalau semisal kita sarapan nih, kadang kan kita malah kekenyangan nih di makan siang gitu. Malah takutnya nanti melewatkan makan siang gitu. Nah ada nggak sih Dok waktu sarapan yang paling tepat di jam berapa? Atau mungkin ada jeda nggak antara sarapan dan juga makan siang gitu? Oke. Jadi sebenarnya sarapan terbaik itu adalah segera setelah bangun tidur. Bangun tidur? Ya, setelah segera bangun tidur sampai tadi dikatakan jam 9. Tapi gimana Dok kalau misalnya bangunnya kesiangan, misalnya baru bangun jam 10. Ya udah, abis jam 10 itu berarti dia sarapannya. Lalu dijeda misalnya 3 sampai 4 jam ke makan siang. Sedangkan kalau misalnya yang jadwalnya benar nih, yang sarapan pagi benar misalnya jam 7 ya. Nah, siklus pemenuhan gizi itu biasanya per 4 sampai 6 jam. Jadi nanti bisa masuk ke selingan pagi ya, misalnya jam 11. Jam 11 gitu bisa makan selingan pagi, yaitu misalnya kalau tadi sarapannya udah komplit ya, aneka ragam ya, karbohidrat, ada protein nabati, hewani, terus vitamin, mineral, minum air, atau jus ya mungkin ya. Jadi di selingan paginya itu bisa makan buah aja misalnya, nanti makan beratnya lagi di makan siangnya. Kalau misalnya yang tadi bangunnya kesiangan, misalnya jam 10, nah di situ kan sarapannya tuh berarti jam 10, berarti dijeda 3-4 jam ke makan siangnya. Tapi kalau bisa ya sarapannya jangan yang berat-berat gitu ya, misalnya roti gandum pakai keju gitu ya untuk karbohidrat dan proteinnya. Terus nanti ditambah buah mungkin bisa untuk vitamin dan mineralnya, ditambah minum air gitu. Oke, siap. Jadi intinya bagaimana kita cara mengaturnya saja ya Dok ya. Ibaratnya biar tetap terus juga nih komposisi sarapannya juga harus diatur ya Dok ya. Mungkin pagi-pagi udah makan gorengan gitu berarti nggak boleh ya Dok ya. Iya, karena dihindari ya. Karena karbohidrat yang kita pilih itu sebaiknya yang karbohidrat kompleks. Oke. Karena kalau misalnya karbohidrat yang sederhana, dia akan cepat meningkatkan energi. Contohnya nasi putih atau makanan yang manis-manis itu ya. Jadi dia tuh cepat meningkatkan energi kita. Langsung seger nih, minum teh manis gitu kan. Cuma minum teh manis aja misalnya, langsung seger nih. Tapi cepat banget laparnya. Karena itu karbohidrat sederhana yang kita makan. Dia cepat dicerna, jadinya cepat menyebabkan lapar. Kalau misalnya kita makan pilihan yang karbohidrat kompleks, contohnya nih kayak nasi merah atau biji-bijian. Itu ya misalnya kayak kacang hijau gitu, atau yang sereal ya, sereal gitu. Nah itu akan lebih, dia memang lama naiknya, jadi lama dicernanya, lebih lama kenyangnya, benar. Oke, siap. Dan tadi waktu Mbak Anin bilang apa tadi? Gorengan maksudnya Dok? Iya, gorengan, lemak. Nah, kalau misalnya kita sarapannya yang tinggi lemak, itu juga nanti jadinya berat banget untuk dicernanya gitu. Sebaiknya tidak. Jadi harus pinter-pinter ya Dok ya, cari sarapan yang sesuai dengan gizi seimbang tadi ya Dok ya. Biar ibaratnya badan kita juga nggak tiba-tiba gampang lapar lagi gitu. Jadinya biar teratur antara sarapan dan juga makan siangnya seperti itu. Nah Dok, Anin mau nanya lagi nih, mengkonsumsi sarapan di pagi hari ini salah satunya dapat mencegah berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan orang dewasa. Apa benar Dok? Seperti apa nih penjelasannya?
Ya, tadi kayak misalnya yang udah sempat saya sebutin juga, kalau misalnya kita nih melewatkan sarapan dari setelah begitu lamanya kita puasa. Kita kan puasa ya, kalau tidur 8 sampai 10 jam, pasti paginya kondisi gula darah kita menurun banget. Jadi kalau misalnya kita nggak isi, kita nggak sarapan, itu kondisi itu bertahan gitu sampai puasanya jadi lebih lama lagi. Otomatis pada saat makan siang biasanya cenderung kalap nih makannya banyak atau porsinya tuh besar banget, atau jenis makanannya yang dimakan misalnya yang manis-manis atau yang tinggi lemak gitu. Jadi bisa menyebabkan kegemukan atau sampai obesitas bahkan. Kalau yang terus-menerus berlangsung seperti itu siklusnya. Oke, jadi kalau misal kita tidak bisa mengontrol asupan makanan sarapan tadi ya dok ya, untuk memilih dan lain sebagainya ya, nanti kalau misal sudah dibiasakan seperti itu malah ini ya dok ya, jadi obesitas ya dok dan lain sebagainya ya, begitu. Nah ya, tuh, jadi sebenarnya di sarapan ini selain kita benar jadwalnya, maksudnya sarapan setelah segera setelah bangun, misalnya 1 jam setelah bangun sampai batasnya jam 9 tadi. Kalau misalnya selain penentuan waktu ini, juga pemilihan bahan makanannya itu yang benar-benar harus diperhatikan pada saat sarapan gitu. Oke, tuh dicatat ya para moms nih. Jadi jangan lupa untuk dibiasakan anak-anaknya untuk juga sarapan pastinya. Dan apalagi para moms juga penting juga nih sarapannya dan juga dipilih nih asupan makanannya ya. Jadi jangan sembarangan gitu. Karena ini juga berpengaruh ya dok ya kepada tubuh kita. Mungkin nggak berasanya sekarang, tapi kalau nanti kebiasaan itu bakal kebiasaannya dampaknya positif atau negatif tergantung kita nih ya dok ya untuk memilih. Dan untuk ibu-ibu di rumah, apalagi ibu menyusui ya, kalau misalnya nggak sarapan itu kan pasti akan berpengaruh juga ke moodnya nanti seharian. Betul. Misalnya lapar pasti ya ibu-ibu ya kerjaannya di rumah seharian banyak banget. Kalau segala macam ya. Betul, bener banget. Energi dari pagi itu benar-benar harus yang optimal gitu. Betul. Selain tubuhnya juga sehat, moodnya juga baik gitu seharian. Tuh, bisa meningkatkan mood juga ya dok ya di sini ya. Jadi ibaratnya energi itu udah ada nih tersimpan nih. Kalau misalnya nanti kita mengerjakan pekerjaan apapun itu jadinya lebih terkontrol ya dok ya, nggak gampang naik turun moodnya juga seperti itu. Nah sekarang tadi udah ngobrol nih bareng sama dokter, nanti kita lanjut lagi ya dok ngobrolnya. Tapi kali ini kan ada Mbak Yola nih. Nah Mbak Yola nih penasaran banget, mungkin para mama juga penasaran ya pengalaman dari Mbak Yola nih, kebiasaan sarapan juga nggak sih gitu. Nah Mbak Yola mana nih? Hai Mbak Yola. Mbak Yola, tadi kan kita sempat dengerin ya mengenai pentingnya sarapan ya dari Dokter Ratih tadi. Nah dari Mbak Yola sendiri nih sebagai seorang ibu dari 2 anak dan masih menyusui juga ya Mbak Yola ya? Iya masih. Nah masih, Masya Allah biasa. Nah Mbak Yola nih dan keluarga rutin sarapan gak sih? Atau mungkin kalau misal rutin sarapan manfaatnya apa nih yang dirasakan Mbak Yola dan keluarga? Oke, kalau Yola sendiri dulu waktu masih muda, cerita masih muda dia. Sekarang juga masih muda. Jadi dulu tuh waktu masih muda, zaman sekolah atau zaman kuliah gitu tuh paling nggak suka sarapan kayak gitu. Paling nggak suka sarapan ya mungkin alasannya sama tadi yang disebutkan Dokter Ratih, masalahnya seperti nggak ada waktu, kalau pagi sukanya terburu-buru kayak gitu. Emang pada saat itu dampaknya itu belum kelihatan kayak gitu. Jadi ya udah jadi kebiasaan dan malah tuh dampaknya tuh sekarang. Jadi udah punya asam lambung, udah punya mah baru menyesal gitu. Kayak gitu melewatkan fakta sarapan. Nah, sejak itulah sarapan itu udah menjadi ritual wajib untuk keluarga, apalagi untuk anak-anak yang sedang bertumbuh, kan anak mesti di bawah 5 tahun itu wajib banget gitu. Dan sekarang itu kalau tiap pagi itu mulai deh sarapan, nyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak, karena udah tahu dampaknya gimana, apalagi untuk anak bayi seperti yang disebutkan Dokter Ratih juga, kalau anak di bawah 2 tahun itu bisa
jika rutin sarapan, kedepannya itu bisa konsentrasinya bagus, perkembangan otaknya juga bagus, kayak gitu. Dan itu emang terbukti sih, emang dari kecil, apalagi yang bayi itu lagi empasi, selalu dirutinkan menjadi kebiasaan untuk sarapan, jadinya ya kelihatan kayak gitu perbedaannya sama yang kitanya yang nggak suka sarapan kayak gitu. Dan menurut Yola sendiri untuk manfaat sarapannya ini banyak banget seperti yang disebutkan Dokter Rati juga. Nah di Yola juga itu manfaat sarapan itu yang pertama lebih produktif, gitu. Lebih produktif, lebih konsentrasi, dan juga itu tadi yang dibilang lebih moodnya itu lebih bagus karena kalau kita lapar itu siapapun yang kelaparan pasti sekali senggol sikat kayak gitu. Itu emang Bener. Iya bener, jadi itu emang bener banget kalau lapar itu jadi sumber masalah dari segala masalah, moodnya jelek, jadi nanti anaknya, tahu dong kalau anak-anak umur 2 tahun itu udah mulai tantrum atau mulai gimana, langsung marah-marah, alhasil jadi parentingnya tidak bagus, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu simple, sarapan itu simple, kata-kata simple tapi dampaknya itu besar banget, jadi betul. Mana-mana, kayak gitu sih. Jadi, Oke. Oke, siap. Jadi intinya Mbak Yola sendiri tuh merasakan ya, ternyata dulu yang mungkin tidak kebiasaan sarapan. Jujur aku juga gitu Mbak. Jujur tuh emang karena mungkin kita sekolah gitu kan, zaman sekolah, kuliah dan sebagainya tuh emang pagi tuh kayak sukanya tuh mepet-mepet gitu kan. Jadinya nggak ada waktu buat sarapan gitu. Berarti kita tuh mungkin manajemen waktunya ya yang mungkin belum bisa membagi gitu kan waktu dulu. Jadi sekarang kita lebih belajar untuk ternyata sarapan ini penting banget loh. Kalau misalnya nggak sarapan, even simple gitu ya, tapi ternyata dampaknya banyak banget, apalagi kalau semisal sekarang udah ada anak. Nah kita kan belajar dari pengalaman diri sendiri nih, jangan sampai anak kita sama, maksudnya dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu belum belajar gitu ya, dan baru tahu kan pentingnya sarapan ini ternyata Masya Allah luar biasa banget. Oke, nah kali ini aku mau nanya Dokter Ratih dulu nih, tadi kan Mbak Jula juga udah sharing nih mengenai manfaat dari sarapan. Nah kalau dari porsi sarapan sendiri nih Dok, dapat dikategorikan sehat itu seperti apa sih Dok? Apakah cuma mengkonsumsi sepiring nasi lengkap dengan lauknya aja, atau cukup dengan setungkup roti dengan toppingnya udah gitu? Gimana tuh Dok? Nah tadi kalau balik lagi ke gizi seimbang itu ya harus aneka ragam makanan. Jadi sebisa mungkin kalau sarapan itu juga kita macem-macemin gitu. Apa yang dimakan harus ada karbohidratnya, protein, vitamin, lemak, mineral gitu. Jadi iya bisa dengan nasi lauk, ada lauk pauknya ya, misalnya dipilih misalnya nasi, sepiring nasi, terus sama telur misalnya buat proteinnya, nasinya buat karbohidratnya. Nanti lemaknya bisa dari yang masak telur tadi kan pakai minyak ya. Betul. Minyak, nah bisa dari situ dapat lemaknya. Terus bisa ditambah buah atau sayur. Gitu. Jangan lupa minum air putihnya biar lengkap gitu sarapannya, karena kan sarapan harus makan dan minum. Nah, itu kalau misalnya mau makan roti juga boleh, kalau bisa dipilih rotinya yang roti gandum, karena kalau roti putih roti yang putih itu biasanya karbohidrat sederhana, jadi memang dia cepat kenyangnya, tapi nantinya beberapa jam lagi udah lapar gitu ya Dok ya. Nah, jadi kalau bisa dipilih roti gandum misalnya sama keju untuk dapetin proteinnya. Nanti lemaknya bisa dari butter atau ya mentega atau marga gitu ya. Terus bisa ditambah vitamin mineralnya ya tetaplah sayur atau buah gitu. Oke, siap tuh. Jadi jangan lupa ya, buah juga tuh harus diperhatikan ya Dok ya. Mungkin juga perbanyak minum air putih ya Dok ya. Ini juga luar biasa, mungkin kita gampang banget ke skip Dok. Ini adalah salah satu hal yang mungkin kita reminder bareng-bareng nih para moms ya, buat minum air putih yang cukup itu juga wajib banget. Nah, kalau semisal tadi kan kita sempat sharing juga ya Dok mengenai ibu menyusui gitu ya. Nah, apakah ada menu sarapan sehat khusus nggak Dok untuk ibu menyusui ini? Karena mungkin ibu menyusui kan biasanya butuh energi yang lebih ya untuk menyusui anaknya gitu, untuk apa ya, mensuplai ASI lebih banyak gitu. Apa nih Dok mungkin sarapannya yang pas untuk ibu menyusui?
sebenarnya mau ibu menyusui, mau nggak menyusui, tetap prinsipnya tadi gizi seimbang. Yang penting makanannya tetap aneka ragam, ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, mineral gitu aja. Jadi nggak berbeda sih sebenarnya antara ibu menyusui dengan yang nggak menyusui. Cuman bedanya adalah lebih ibu menyusui tadi dipastikan aja dia memenuhi 6 porsi tadi gitu. Jadi kalau misalnya udah sarapan pagi, jangan langsung makan siang, nanti sempetin dulu buat selingan paginya, misalnya gitu. Makan buah, di selingannya itu buah, sayur, gitu. Jadi kebutuhan energi yang 300-400 itu tadi bisa terkejar gitu untuk produksi ASI yang cukup buat bayinya. Itu cuman untuk jenis atau misalnya porsinya sendiri sih nggak banyak berbeda dengan yang nggak menyusui, hanya saja ya tetap harus penuh gizi gitu. Semuanya itu harus tercukupi. Oke, siap. Yang sebenarnya sama aja ya dok ya, gizinya sama-sama harus seimbang, even ibu menyusui atau tidak. Tapi kadang mungkin ada beberapa yang mungkin kalau semisal kita mungkin tidak menyusui atau tidak hamil, mungkin ada sebagian yang mungkin suka makanan yang agak pedas gitu dok. Itu mungkin dihindari ya dok ya. Ya mungkin ada beberapa makanan yang bisa dihindari lah. Contohnya misalnya ya nggak kalau misalnya kita di timur ya mungkin alkohol tidak lah ya gitu. Kafein itu sebenarnya boleh kalau misalnya dikonsumsi dalam batas yang wajar lah, misalnya sehari 2 cup cukup lah gitu ya, nggak lebih dari 2 cup. Terus makanan pedas sebenarnya sih nggak berpengaruh gitu ke ASINya, tapi lebih ke ibunya mungkin jadi nggak nyaman ya kalau misalnya yang mungkin punya mah atau asam lambung itu, jadi makanan pedas itu bisa memicu peningkatan asam lambung mungkin gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ke ASINya sih sebenarnya nggak berpengaruh, tapi mungkin ya adalah mungkin rasa-rasa ASINya yang dirasakan bayi, tapi selama bayinya tidak menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, misalnya kayak ada perubahan pada buang air BAB-nya, jadi ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu makanan pedas itu. Oke, siap tuh. Pokoknya ada beberapa yang intinya kalau misalnya kita konsumsi nggak boleh kelebihan dan nggak boleh juga kekurangan gitu ya dok ya. Jadi secukupnya dan sesuai dengan gizi seimbang. Oke, ngomong-ngomong mengenai ibu menyusui nih, pas banget nih Mbak Yola kan lagi menyusui juga nih. Mbak Yola boleh nanya dong, biasanya nyiapin menu apa aja nih buat sarapan keluarga, dan ada makanan khusus nggak sih Mbak sebagai ibu menyusui gitu? Mungkin boleh sharing nih Mbak Yola. Oke, untuk menu-menu sarapan yang disiapkan untuk keluarga itu sama sih ya, orang Indonesia tuh kayak misalnya kalau nggak sempat masak, alternatifnya itu bisa beli lontong atau nasi gurih. Mungkin itu nanti bisa ditanya sama Dokter Rati juga, itu sebenarnya baik nggak sih kita makan berat seperti lontong yang bersantan atau nasi gurih kayak gitu. Cuman itu kayak udah jadi kebiasaan gitu. Lalu kalau misalnya kita lagi emang mau buat sarapan yang emang simple tapi enak nih, kayak buat roti sandwich, itu kan udah ada dagingnya, udah ada sayur, apalagi roti terbuat dari gandum kayak itu, dan masaknya juga simple banget kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk melewatkan sarapan tadi kayak gitu. Terus juga untuk makanan khusus untuk busui sebenarnya nggak ada sih, cuma emang porsi makannya lebih banyak daripada biasanya kalau karena emang lebih gampang lapar nggak sih Mbak Yola kalau semisal menyusui gitu? Emang ada naluri mau makan lebih banyak gitu kalau menyusui. Terus juga karena menyusui kan lebih banyak membutuhkan vitamin, seperti misalnya mengkonsumsi vitamin untuk breastfeeding, dan juga seperti ada juga kayak ASI booster, itu juga dikonsumsi sih untuk lebih memperbanyak kualitas ASI dan kuantitasnya kayak gitu. Oke, wah luar biasa tuh. Juga jangan lupa ya, jangan skip tadi kata Mbak Yola juga, selain kita makan makanan yang bergizi juga, jangan lupa juga vitaminnya ya Mbak Yola ya. Ini mungkin salah satu yang membantu kita untuk tetap terus fit dan juga memberikan ASI dengan lancar gitu. Nah, ini mau nanya dokter nih, tadi mungkin Mbak Yola yang mengenai apa Mbak, yang lontong kayak gitu ya Mbak ya, yang santan gitu. Sama sekalian dok mau nanya juga, kalau semisal kita melewatkan sarapan nih dalam waktu jangka panjang nih, ada efek nggak sih dok untuk kita kalau semisal udah menjadi kebiasaan gitu?
Boleh sebenarnya sarapan lontong mah. Boleh tuh. Ya, lontongnya tapi kan ya kita yang tahu ya porsi kenyang kita itu segimana gitu. Jadi yang penting diperhatikan adalah makan kita itu sebisa mungkin tuh jangan cepet-cepet banget. Minyaknya 20 menit sebisa mungkin karena tubuh kita itu merespon kenyang itu dalam waktu 20 menit biasanya. Jadi kalau misalnya kita makan lebih cepat dari itu, kita tuh belum teng gitu tuh sinyal kenyangnya. Makanya kadang kalau kita terlalu cepat makan, udah selesai makan kok belum kenyang ya. Jadi makan yang lain lagi gitu. Jadi kayak habis makan nasi tiba-tiba belum kenyang, nyemil yang lain gitu. Jadi itu satu yang perlu diperhatikan, kecepatan makan. Kemudian kalau misalnya tadi lontong pakai santan sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, lontong itu bisa jadi sumber karbonya ya. Terus santannya juga, santan itu kan lemak dan nggak apa-apa sih, santan itu termasuk lemak baik sih gitu. Jadi kan, dan itu kalau bisa sebenarnya ya nggak dikonsumsi setiap hari yang seperti itu gitu. Kalau hanya untuk variasi sehari-hari aja sebenarnya nggak apa-apa. Oke, siap. Noted. Oke. Nah, kalau untuk ini dok, kalau misal kita meninggalkan sarapan nih, kalau misal dari jangka panjang mungkin udah kebiasaan nih nggak sarapan gitu, tapi udah terbiasa dari jangka panjang, efeknya apa nih dok? Kalau misal kita meninggalkan sarapan? Efeknya yang tadi, satu karena asam lambung kita lama puasanya tadi ya, jadi pasti orang-orang yang sering melewatkan sarapan cenderung ada sakit mahnya nih atau gastritis ya, asam lambungnya tinggi gitu. Selain itu juga yang tadi obesitas atau kegemukan resikonya. Terus bisa juga berhubungan dengan batu empedu. Kenapa? Karena sama seperti asam empedu tadi yang terus diproduksi tubuh walaupun kita nggak makan, kan tubuh kan tetap kerja ya. Selain asam empedu yang dihasilkan, tubuh kita itu juga menghasilkan si tadi selain asam lambung yang dihasilkan juga menghasilkan asam empedu. Nah, jadi kalau misalnya si empedu ini kan fungsinya buat mencerna lemak seharusnya. Tapi kalau misalnya kita nggak makan gitu, nggak ada zat gizi yang harus dia cerna, jadi bisa kayak menumpuk gitu, ujung-ujungnya ke batu empedu gitu. Oke, tuh ternyata banyak banget loh efek kalau misalnya kita meninggalkan sarapan. Salah satunya tadi asam lambung ya dok ya. Ini mungkin secara nggak langsung kita kalau misal tidak rutin untuk menjaga pola makan, ini juga kita sama aja kayak apa ya, menyakiti diri kita sendiri ya dok ya. Ibaratnya asam lambung naik dan lain sebagainya gitu. Jadi biar nggak ada beberapa penyakit yang timbul. Jadi kalau bisa kita harus menjaga pola hidup sehat dengan gizi seimbang nih pasti. Oke, nah aku mau nanya Mbak Yola lagi nih. Mbak Yola, pernah nggak sih anak-anak Mbak Yola tuh males sarapan gitu? Ada trik khusus nggak Mbak Yola biasa yang mungkin Mbak Yola lakukan biar anak tuh makin semangat gitu untuk sarapan lagi? Biasanya ngapain tuh? Untuk trik biar anak semangat makan tuh yang pertama di aku sendiri tuh nyoba selalu mengkreasikan makanan gitu, kayak buat bento gitu. Jadi kan anak-anak itu senang banget berimajinasi, kayak makan rambutnya dulu, makan matanya dulu. Jadi dia tuh makan tuh sambil berimajinasi, bermain kayak gitu. Jadi itu membuat dia tuh semangat untuk makannya gitu. Yang kedua, mengajak anak untuk buat makanannya sendiri gitu, buat sendiri. Misalnya contoh kecilnya kayak buat sandwich, itu kan gampang banget, tinggal roti, ditaruh sayur, daging. Pasti tuh anak happy banget deh kalau dia buat makannya sendiri. Oke, ini buatan dia, terus dia makan, dan itu termasuk tips yang kayaknya anak-anak tuh bakalan suka gitu. Oke, jadi intinya salah satunya mengikut sertakan anak ya, untuk berkegiatan juga, ikut bantuin kita untuk buat sarapan gitu ya. Jadi ini juga melatih anak-anak kayak mungkin kepuasan diri juga ya, membuat sendiri, endingnya nanti dimakan sendiri gitu. Jadi anak-anak ini bisa lebih interaktif gitu ya bareng sama ibu pastinya. Nah selain itu mungkin Mbak Yola sering gak sih kayak baca-baca artikel atau apa mungkin yang mungkin bisa buat Mbak Yola ada ide lagi gitu?
Sering dong, aku tuh suka banget ya baca-baca artikel di internet karena sekarang kan cari informasi itu udah gampang banget, nggak perlu beli buku yang tebal-tebal untuk mencari misalnya empati butuhnya apa nih, gizi seimbangnya kayak gitu, atau anak ini makannya apa nih biar enak gitu, biar semangat kayak gitu. Jadi salah satunya yang paling aku suka tuh di fitur parentingnya Halodoc gitu karena banyak banget emang. Iya bener, emang bener ya Mbak Yola ya, baca-baca artikel ini memang salah satu yang ibaratnya membantu kita nih buat mencari ide dan juga cari tahu apa aja sih bahan makanan yang sehat. Terus gak hanya untuk kita orang dewasa aja, tapi juga untuk anak-anak juga gitu kan. Ini salah satu buat referensi kita ya, biar anak-anak juga gak bosen gitu dan makin semangat juga buat sarapannya. Nah untuk para mom juga ini bisa juga lo cari tahu semuanya lewat aplikasi web Halodoc, karena di situ di Halodoc banyak banget artikel-artikel bermanfaat yang bisa membantu untuk cari tahu gimana sih caranya menjaga kesehatan keluarga nih pastinya. Salah satunya tadi ya pengalaman dari Mbak Yola, ini salah satunya untuk menjaga menjadikan referensi atau ide, ini salah satunya membaca artikel juga dari Halodoc pastinya. Nah selain itu ada juga nih, Halodoc juga memiliki layanan toko kesehatan atau pharmacy delivery yang membantu memudahkan proses pembelian kebutuhan kesehatan untuk anak loh moms. Selain menebus resep dari dokter, di toko kesehatan juga tersedia layanan rekomendasi vitamin, suplemen yang bernama HaloFit gitu. Dan dengan HaloFit, moms juga bisa membeli vitamin dan suplemen dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan moms dan juga keluarga nih ya pastinya. Dan layanan aplikasi Halodoc ini sangat lengkap, apalagi kalau beli kebutuhan kesehatan anak pastinya lebih hemat dan juga bisa langsung diantar ke rumah atau install delivery. Jadi ini udah praktis, nggak usah muter-muter ya. Kalau misal kita butuh vitamin atau obat nih mendadak, biasanya anak kan gampang kadang sakit demam gitu, tiba-tiba obat habis, langsung aja nggak usah keluar, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya kan. Jadi langsung aja klik aplikasi Halodoc, konsultasi dengan dokter, langsung nanti beli obatnya langsung di Halodoc. Anyway Mbak Yola gimana nih, udah sering pakai aplikasi Halodoc juga nggak sih? Udah dong. Jadi sebelum kehamilan itu udah punya aplikasi Halodocnya. Jadi itu tuh penting banget ya moms. Itu penting banget ya buat kita gitu. Kenapa? Karena misalnya nih kita tuh suka baca artikel tuh misalnya gimana cara mengantisipasi ketika anak pilek atau ketika anak BAB-nya tidak lancar. Nah, ketika kita sudah baca artikelnya dan itu nanti suatu hari terjadi, kita tuh nggak kaget lagi. Karena kebanyakan tuh kalau para ibu-ibu yang masih baru tiba-tiba lihat anaknya pilek gitu udah panik nih. Aduh mau ngapain gitu, belum ada persiapan gitu. Nah, maka dari itu saat kita hamil wajib deh dibaca-baca artikelnya di Halodoc tentang bagaimana cara merawat bayi, bagaimana mengantisipasi jika bayi demam atau bayi batuk pilek kayak gitu. Atau sebelum hamil nih bagaimana gizi apa nih yang dibutuhkan untuk ibu hamil kayak itu. Jadi nanti ketika itu terjadi kita tuh udah nggak kaget lagi kayak gitu. Oke, tuh jadi pentingnya kita untuk ini ya, berarti Mbak Yola ya, menambah knowledge, membaca beberapa artikel, tips dan lain sebagainya untuk menambah wawasan kita agar kalau misalnya nanti terjadi sesuatu itu kita juga udah nggak kaget ya Mbak Yola, nggak panik pastinya. Jadi ini nih ibaratnya menjadi sebuah bekal buat para moms nih biar lebih cerdas lagi gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Yola. Ini salah satu hal yang mungkin aplikasi penting yang harus ada di handphone kita ya pastinya Mbak Yola ya. Ini aplikasi wajib banget yang harus kita download. Mungkin teman-teman para moms nih ya yang masih belum download Halodoc, jangan lupa ya buat langsung download karena di situ lengkap banget fiturnya, layanannya semuanya yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sepertinya ini sudah banyak banget yang bertanya nih Dokter Rati dan juga Mbak Yola. Ini para moms sih antusias banget ya pada pagi menuju siang hari ini, udah siang nih ya. Oke siap, ini Anin bacakan ya, izin bacakan ya dokter dan juga Mbak Yola ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Wow, tapi banyak banget sih, tapi Anin bacakan satu persatu dulu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Halo dok, saya Cynthia dari Medan. Oke, saya mau tanya ya dok, kalau misalkan lagi hamil serta sedang menyusui anak pertama, apakah tetap ada tambahan kalori untuk saya hanya 300 sampai 400 kalori dok? Oke.
Ini menyusui sekaligus hamil juga, Dok. Bagaimana, Dok? Ya, baik. Halo, Mbak Cynthia. Nah, jadi ya benar, tetap ada tambahan yang 300 sampai 400 kalori itu, gitu. Jadi untuk karena kan ibu hamil juga kalorinya akan bertambah segitu banyak, gitu. Jadi sama tetap bertambah 300 sampai 400 kalori yang pada saat ini sebenarnya difokuskan lebih ke kehamilannya daripada ke menyusuinya, karena kan tubuh pada saat ini kan sedang mempersiapkan ya untuk kehamilannya lagi, bukan ke menyusuinya, karena secara alami sendiri pun hormon-hormon kehamilan itu akan menekan hormon-hormon si menyusui ini sendiri, gitu. Jadi ya lebih diperhatikan untuk kondisi kehamilannya aja. Nah, untuk tambahan kalori tetap bertambah ibu hamil. Oke, siap tuh. Jadi harus tetap ada asupan kalori bertambah ya, Dok ya? Ya, benar. Oke, gimana Mbak Cynthia, sudah terjawab ya, insya Allah ya. Oke, siap. Pertanyaan kedua yaitu ini untuk dokter lagi nih. Siang Dok, saya Dara Anindita. Oke, bahaya nggak sih kalau busui nggak sarapan? Apa saja yang terjadi bila kita nggak sarapan nih Dok? Untuk bayi juga apa aja yang akan terpengaruh pada tumbuh kembangnya? Oke, terima kasih dokter. Ya, baik. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, mau busui, mau nggak busui, sebenarnya kalau misalnya nggak sarapan juga pasti berdampak banget untuk pemenuhan gizi dalam seharinya. Apalagi ibu menyusui sendiri yang tadi ada tambahan 300 sampai 400 kalori gitu. Jadi sedangkan sarapan tadi aja kan pemenuhan gizi 15 sampai 30% gizi harian gitu. Jadi kalau misalnya nggak sarapan pasti ibu menyusui sendiri akan lemas, terus tadi resiko peningkatan asam lambung, terus jadi moodnya juga jelek yang tadi. Nah, kalau untuk ASI-nya sendiri, kualitas ASI-nya sendiri sebenarnya mau ibunya itu sarapan atau nggak sarapan, secara umum ASI-nya itu tidak terpengaruh sebenarnya, karena tubuh ibu itu kan makan, kita juga selain kita mengeluarkan langsung si zat gizi dan energi kita untuk menyusui itu, kita punya cadangan nih, simpanan di tubuh. Jadi mau kita nggak sarapan dan nggak sarapan, sebenarnya ASI kita tetap baik, karena ASI itu, si bayi itu tetap, kalau gizi kita kurang juga dia akan ngambil dari cadangan kita itu tadi. Jadi ASI kita tetap baik ibu sebenarnya. Tapi masalahnya adalah ke kesehatan ibunya sendiri. Kalau misalnya si cadangan-cadangan itu udah diambilin ke ASI semua, terutama zat besi ya, zat besi, vitamin A, vitamin C, vitamin D gitu. Nah, itu paling rentan tuh diambil sama si bayinya dari cadangan ibunya. Jadi sebaiknya ibu itu tetap sarapan setiap hari. Jadi pemenuhan gizinya setiap harinya akan baik gitu. Nah, untuk bayi sendiri, kalau misalnya ya namanya bayi ya, bayi udah mulai empati, pasti kebutuhan tumbuh kembangnya juga lagi berkembang banget kan, lagi pesat-pesatnya. Jadi sebisa mungkin lihat usia bayinya juga nih, bayinya usia berapa. Kalau misalnya yang masih 6 sampai 9 bulan kan makannya bisa 2 sampai 3 kali sehari. Nah gitu, itu bisa dibagi jadinya pagi makan atau siang, pagi dan siang gitu, dengan selingan. Biasanya kan ditambah ada 2 kali selingan ya. Nah gitu, kalau misalnya nanti udah usia yang 9 sampai 12 bulan kan bisa 3 sampai 4 kali sehari makannya gitu. Nah jadi tetap ada porsi diberikan untuk makan sarapan paginya gitu. Oke, siap tuh. Langsung dicatat nih buat para moms tadi yang mungkin bertanya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk dokter dan yang kedua untuk Mbak Yola. Nah, untuk yang pertama nih, sarapan apa yang bagus dok untuk busui dan juga baby gitu. Nah, untuk yang kedua Mbak Yola minta tips ampuh dong supaya anak mau sarapan pagi nih gitu. Oke, mungkin dari dokter dulu. Kalau untuk ibu sebenarnya banyak ya kreasi sarapan yang bisa dibuat ibu menyusui. Contohnya kayak sup daun katuk, sama ikan goreng misalnya, atau ikan dipepes gitu. Banyak lah olahan Nusantara, kita kan nggak pernah habis ya masakan Indonesia ini. Terus
Bisa juga sereal juga boleh. Sereal yang siap saji itu sebenarnya juga boleh. Ditambah itu kan buat karbonya. Di sereal itu sebenarnya udah ada karbonya, udah ada protein, udah ada serat, udah ada vitamin, mineral gitu. Jadi kita tambahin dengan susu kan biasanya, atau bisa ditambah buahnya lagi di sereal itu, misalnya ditambah buah apa gitu. Atau serealnya itu berupa oatmeal. Oatmeal juga bisa. Pagi kan enak tuh makan oatmeal, atau yang bentuk serealia itu kan bisa biji-bijian, bisa oatmeal segala macam. Nah kalau misalnya untuk bayinya, tergantung nih bayinya usia berapa. Jadi dilihat dulu kan usia bayinya. Kalau misalnya yang baru mulai MPASI, ya nggak apa-apa dari makanan. Oke. Halo dok. Oke. Sebenarnya dokter ini mungkin ada kendala sinyal ya. Mungkin dari Mbak Yola langsung. Oke. Kita makan. Oke. Ini udah dokter udah masuk lagi nih. Oke, hai dokter. Ini ya. Iya. Tadi. Oke. Nah ini udah clear. Tadi agak tersendat dok. Iya, sepertinya signal. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Ya, boleh dokter. Untuk bayinya tadi dilihat dulu usianya berapa. Sedangkan empasi yang baik itu kan sebenarnya empasi rumahan. Maksud empasi rumahan itu si bayi ini bisa loh makan menu makanan yang kita masak sehari-hari. Dari itu sebenarnya kita bisa ngelihat nih makanan yang kita masak di rumah sehari-hari itu udah sehat apa belum. Kalau misalnya kita buat masakan yang udah sehat, pasti otomatis kita bisa kasih nih ke bayi-bayi. Ya, jadi disesuaikan dulu dengan usianya. Kalau misalnya ya masih mulai saya udah keluar ya suaranya. Udah empati itu ya teksturnya aja yang dibedakan gitu. Untuk jenis makanannya bisa makanan apa yang ibu masak di rumah gitu, dengan memperhatikan tetap ada ya karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, vitamin, mineral gitu. Jadi contohnya bisa kalau ibunya sarapan oatmeal, anaknya juga bisa loh sarapan oatmeal gitu kan. Yang penting teksturnya tadi diperhatikan gitu. Bisa ditambah misalnya untuk vitamin dan mineralnya ditambah misalnya kayak pisang gitu, oatmeal pisang dicampur sama asinya gitu misalnya saya. Jadi udah lengkap, ada karbonya, ada protein, lemak, vitamin, mineral gitu. Oke, siap. Terjawab ya Kak Delizia ya. Oke, siap. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yola. Minta tips ampuh dong Mbak, biar tadi nih biar anak tuh mau sarapan pagi gitu. Oke. Untuk dari Yola sendiri, tips ampuh agar si anak mau sarapan pagi, mungkin yang pertama, jika anak itu nggak mau sarapan, ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin faktor bosan sama makanannya yang untuk dimakan di sarapan. Nah, kalau emang itu faktornya bosan, itu bisa kita ganti menu makanannya. Bisa lah sekali-sekali anak dikasih lontong tanpa sambal gitu. Itu sebenarnya manjur juga sih, karena udah pernah Yola cobain gitu. Atau juga dikasih menu-menu makanan lainnya seperti sereal atau juga roti gandum dan lain-lain kayak gitu. Yang kedua, tipsnya ialah kreasikan makanan anak seperti bentuk bento, seperti bento-bentuk wajah manusia kayak gitu. Itu ya, seperti yang dibilang tadi, itu bakal membuat imajinasi anak bermain ketika makan kayak gitu. Nah, yang terakhir ialah mengajak anak, mengikutsertakan anak untuk menyiapkan sarapannya sendiri kayak gitu. Apalagi ini tuh ampuh di anak mungkin 2 tahun ke atas, karena untuk umur 1 tahun mungkin belum mengerti gitu menyiapkan makanan gitu. Tapi kalau 2 tahun itu kan perkembangan otaknya, kreativitasnya itu kan lagi berkembang banget gitu. Jadi bisalah mengajak anak untuk membuatkan menu sarapannya sendiri, tapi menu sarapan yang simple kan, nggak mungkin kita suruh mereka nyiapkan nasi gorengnya sendiri gitu kan. Jadi bisa misalnya salah satu contohnya buat sandwich kayak gitu. Jadi bisa menyuruh anak untuk taruh
dagingnya, terus sayurnya, kayak gitu. Jadi karena dia tahu itu buatan dia sendiri, dia aja jadi semangat gitu untuk makan, kayak gitu. Oke, Masya Allah luar biasa nih tipsnya. Jadi banyak banget ya Mbak ya, biar anak-anak nih makin semangat gitu. Nah ini pas banget nih nyambung sama pertanyaan keempat dari Mbak Ulfa Nur Hidayati nih. Nah Mbak Ulfa ini sering banget nih, tadi kan juga sama nih pertanyaannya mengenai susah sarapan nih anak-anak. Kalau semisal lagi selalu rewel dan juga susah buat diajak sarapan, selain itu gimana tuh Mbak? Kalau misal rewel terus gitu, Mbak Yola? Kalau untuk rewel sendiri, sepanjang yang Yola jalani, faktornya tadi kita cari faktor apa sih penyebab anak nggak mau makan atau anak menjadi rewel. Biasanya kalau umur 1 tahun ke bawah itu faktornya itu misalnya tumbuh gigi gitu. Balik lagi kalau misalnya tekstur dia sudah tekstur yang agak padat, ketika dia tumbuh gigi nggak apa-apa sekali-sekali kita turunkan ke tekstur yang lebih halus kayak gitu untuk agar dia tetap kebutuhan gizinya itu tercukupi begitu. Oke, Masya Allah luar biasa, semoga terjawab ya para moms ya. Ini salah satu tips dan pengalaman nih dari Mbak Yola. Nah ini ada pertanyaan terakhir untuk dokter, yaitu Assalamualaikum dokter, saya Aini dari Medan. Saya mau nanya, anak saya sekarang usia 22 bulan dan bangun kesiangan jam 11 sampai jam 12 nih dok. Artinya nggak sarapan, apakah itu bisa berdampak untuk kesehatannya dok? Dan vitamin apa nih dok yang bagus untuk anak yang GTM dok? Usia 2 bulan ya? Iya, mau memang, hampir. Oh ya, usia 2 bulan memang ya. 22 bulan dok? 2 bulan ya? 22. Oh 22 bulan? 22 bulan, berarti udah mau 2 tahun ya? Makan kesiangan. Ya udah nggak apa-apa, tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Begitu anaknya bangun, ya udah dikasih makan berarti langsung gitu. Tapi makannya nggak usah yang berat-berat. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya anaknya suka apa nih, misalnya kalau mau roti boleh dikasih roti ya, atau sereal atau oatmeal tadi bisa, atau kalau misalnya ibunya rajin bisa dibuat kayak nasi tim gitu-gitu ya. Ya, atau paling enak sih kalau udah telat sarapan itu bisa dikasih yang nggak terlalu berat aja lah, contohnya kayak yang tadi lah, sereal atau roti atau oatmeal gitu. Tapi dengan porsi yang nggak terlalu besar ya, karena itu udah untuk dia jadwalnya makan siang. Oke, siap. Kalau untuk vitaminnya dok, apa nih dok yang pas untuk GTM? Kalau ditanya vitamin buat GTM mah, vitamin enak, vitamin makanan enak. Sejujurnya nggak pernah ada sebenarnya. Buat penambah nafsu makan anak itu sebenarnya nggak ada, karena kan anak mau makan nggak mau makan itu faktornya ada banyak. Dari cenderung itu sebenarnya dari kesehatan saluran cernanya. Jadi gimana diperhatikan kesehatan saluran cernanya anaknya, pemenuhan makanannya sehari-hari gimana, dari mulai empati itu, jadi kondisi kesehatan saluran cernanya itu baik atau enggak, atau kan anak nggak mau makan juga kayak yang dibilang Mbak Yola tadi, ada banyak ya penyebabnya, tumbuh gigi kah, atau ada badannya yang nggak nyaman kah gitu, atau dia bosan dengan suasana makannya, atau dia nggak punya yang dicontoh untuk makan. Orang tuanya sendiri nggak memberikan contoh untuk makan sama-sama misalnya gitu, makannya itu nggak secara aktif gitu, anak nggak dilibatkan untuk dia menikmati makanannya sendiri, memilih makanannya sendiri dan segala macam gitu. Jadi kalau ditanya vitamin untuk GTM, bingung juga ya, karena sebenarnya nggak pernah ada vitamin untuk penambah nafsu makan anak gitu. Jadi ya kuncinya adalah makanan yang enak gitu, makanan yang menggugah selera gitu, baik tadi dari tampilannya maupun dari rasanya. Cuman ya kalau misalnya ditanya vitamin apa, bisa ibunya cari yang, saya nggak mungkin sebut merek ya di sini. Mungkin bisa dicari yang komposisinya itu ada yang seperti temulawak gitu ya, itu kan cenderung bisa untuk menambah nafsu makan.
Oke, siap. Semoga terjawab ya untuk para mams yang tadi pertanyaannya sudah Anin bacakan dan juga dijawab oleh Dokter Rati dan juga Mbak Yola. Nah, tadi kita sudah sharing mengenai sesi Q&A-nya, semoga bermanfaat pastinya. Nah, kali ini mungkin sebelum Anin tutup dan menuju ke sesi kuis, boleh dong Dok diberikan pesan singkat saja atau mungkin tips buat para mams biar lebih semangat nih untuk Dokter Rati dan juga Mbak Yola. Mungkin dari dokter dulu nih. Oke, hai dokter. Oke, sepertinya ada kendala signal lagi nih para moms. Jadi mungkin sekarang lanjut ke Mbak Yola dulu aja kali ya. Mungkin kita akan dengarkan tips sedikit nih dari Mbak Yola. Gimana nih Mbak Yola? Oke, untuk tips sedikitnya itu sebenarnya lebih ke saran sih ya. Sarapan itu kata yang simple dan sering udah nanti aja gitu, ditunda-tunda atau ya udahlah nggak penting kayak gitu. Tapi ternyata dampaknya itu panjang banget kayak gitu. Misalnya kita di tahun ini kita tuh sarapan tuh nggak berdampak apa-apa. Mungkin di 4 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian tuh banyak banget dampaknya, entah tadi mah atau jadinya ke asam lambung kayak gitu. Jadi please moms untuk sekarang jangan pernah lewati sarapan, karena sarapan itu berpengaruh banget mulai dari mood, energi, produktivitas kita menjalani hari-hari. Begitu juga tentang manfaat sarapan yang begitu besar untuk anak-anak yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Jadi intinya jangan pernah lewatkan sarapan. Oke, itu tips dari Mbak Yola nih ya. Bahwasanya sarapan ini sebenarnya simple, tapi kalau misalnya kita abaikan ternyata banyak banget loh dampaknya. Jadi jangan lupa nih Mams untuk selalu menjaga sarapan. Nah, ini dokter sudah kembali nih. Gimana nih Dok? Boleh dong dikasih pesan singkat untuk para Mams yang sudah hadir pada siang hari ini? Oke, jadi dari pemaparan saya tadi, terus dari sharing-sharing kita, dari pertanyaan segala macam, saya ingin menyampaikan bahwa memang sarapan itu banyak ya dilupakan karena orang cenderung merasa pagi-pagi itu repot, sibuk nyiapin sarapan. Jadi sarapan itu cenderung nggak dianggap penting oleh sebagian besar orang. Apalagi orang tua yang punya anak, misalnya anaknya ada beberapa gitu, pagi itu merupakan kondisi yang hektik banget untuk nyiapin suami, nyiapin anak gitu. Tapi sebisa mungkin diusahakan untuk tetap bisa sarapan untuk para ibu, apalagi ibu menyusui dan anak. Karena dengan adanya sarapan ini, secara nggak langsung kita juga menanamkan kedisiplinan ya, baik untuk diri kita sendiri maupun anak-anak kita gitu. Jadi anak itu terbiasa bangun pagi misalnya untuk nanti dia menyiapkan seenggaknya setengah jam untuk dia bersiap untuk sarapan gitu. Dengan adanya kebiasaan sarapan di pagi hari itu secara nggak langsung bisa mengajarkan anak untuk disiplin di pagi hari. Terus untuk dari sisi kesehatannya sendiri, dari pemaparan saya tadi juga udah jelas banget kalau sarapan itu penting banget untuk ibu, baik ibu menyusui, ibu hamil maupun yang tidak menyusui, dan untuk anak-anak sendiri. Karena ada banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul kalau kita terbiasa melewatkan sarapan, yaitu penyakit dari lambung sendiri, terus dari gangguan konsentrasi, terus gangguan mood, dan lain sebagainya. Dan untuk ibu-ibu sendiri, sebisa mungkin yang di sini yang lagi menyusui, tingkatkan terutama adalah konsumsi proteinnya. Proteinnya selain kalori tadi yang bertambah 300-400 kalori, juga perhatikan makanannya sebisa mungkin yang protein tinggi, karena tadi bertambah 20 gram ya proteinnya. Karena protein itu penting banget untuk nanti tubuh kita memproduksi hormon yang memproduksi ASI dan yang mengeluarkan ASI, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin gitu. Jadi protein itulah si cikal bakal nanti yang untuk memproduksi si hormon-hormon menyusui tadi. Dan protein ini juga berperan penting untuk ibu-ibu menyusui, pasca menyusui, dan yang lagi menyusui untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang mungkin rusak pada saat proses melahirkan atau pada saat menyusui gitu. Jadi mengembalikan fungsi tubuh yang mungkin
sedang ada kerusakan atau yang sedang menurun gitu fungsinya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Rati dan juga Mbak Yola atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh Dokter Rati dan juga Mbak Yola bisa bermanfaat ya Mams ya untuk kita semuanya nih pastinya. Dan semoga bisa dipraktekkan dan jangan lupa dan jangan skip sarapannya. Tadi sudah dijelaskan ya sama dokter, sesuai dengan gizi seimbang, jangan berlebihan dan jangan kekurangan, yang pas pokoknya. Oke, Dokter Rati dan juga Mbak Yola, terima kasih banyak ya atas sharingnya pada siang hari ini, pastinya semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita close, ini kita memasuki sesi kuis nih. Nah, kalau semisal buat teman-teman jangan kemana-mana, atau semisal Dokter Rati, kalau semisal sama Mbak Yola mau ikutan juga boleh, silakan. Tapi untuk saat ini mungkin bisa jadi juri aja kali ya. Nanti kita bareng-bareng nih buat ngecekin nih siapa yang sudah menjawab dengan benar. Oke, para moms, kali ini mungkin ada salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah sesi kuis. Jadi buat para moms nih nanti akan ada 2 pertanyaan, yaitu 2 pertanyaannya ada gambar yang dimana nanti akan di blur gitu. Jadi moms bisa langsung jawab di kolom komentar. Nanti akan ada clue-nya juga. Anin akan memberikan clue-nya. Jadi kalau misal clue-nya sudah selesai bisa langsung dijawab. Oke. Nah, nanti akan hadiahnya ada 2 orang, yaitu mendapatkan saldo electronic pay senilai Rp150.000. Yeay. Oke, langsung aja yuk, siap-siap ya. Stay on your keypad para moms. Jadi jangan sampai ketinggalan sama temennya. Dan jangan lupa untuk terus ya, update terus ya kolom komentarnya, jangan sampai ke skip. Nanti biasanya ada yang ketumbuk-tumbuk, jangan sampai ada yang typo juga, karena nanti yang bisa menjawab dengan benar, nggak typo, dengan cepat juga, itulah jadi pemenangnya. Oke, langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama. Nah, keliru nih, kiri nih. Di sebelah kiri Anin ini ada gambar yang sudah di blur. Nah, untuk clue yang pertama, ini adalah layanan terbaru dari Halodoc. Tuh. Oke. Kalau semisal kalian download aplikasi Halodoc, kalian pasti tahu nih. Nah, untuk clue yang kedua, melalui layanan ini kalian bisa membeli vitamin dan suplemen yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Ayo, sebutkan apakah nama layanan yang dimaksud pada gambar di sebelah kiri Anin. Ayo. Tadi kita sudah sharing loh bareng sama Dokter Rati dan juga Mbak Yola nih ya. Tadi juga sempat sharing sedikit nih mengenai aplikasi ini nih. Aplikasi Halodoc, terutama di layanan titik yang di sebelah kiri Anin. Ayo. Jangan sampai salah, jangan sampai typo ya, typo juga. Kalau misal typo, udah semangat nih jawabnya pertama, ternyata typo, pastinya bye. Kita pilih yang sesuai dengan typo, benar dan pas jawabannya. Oke, siapakah yang sudah menjawab dengan benar? Waduh, banyak banget nih ya di kolom komentar. Aduh, Anin sampai bingung. Tim juga bingung ini siapakah yang sudah menjawab dengan benar ya kan. Clue yang pertama pastinya ini adalah layanan terbaru dari Halodoc. Clue yang kedua ini adalah layanan yang kita biasanya bisa beli vitamin dan juga suplemen yang dimana bisa sesuai dengan kebutuhan. Ayo para moms, ini kalau saya nyimak dari tadi sepertinya sudah bisa menjawab nih ya. Oke. Nah, sudah ada yang menjawab sepertinya. Waduh, luar biasa nih ya. Oke. Waduh, deg-degan juga nih Anin. Siapakah nih yang jadi pemenangnya nih? Aduh, dari Medan loh. Wah. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab. Nah, jawabannya adalah jeng. 1, 2, 3, tarat. Jawabannya adalah Halofit. Selamat untuk Moms. Ini nama dari webinarnya adalah Megawati Mega. Selamat untuk Kak Megawati Mega. Oke, masih ada satu pertanyaan
pertanyaan terakhir. Jadi buat para moms jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai typo juga ya. Oke, simak baik-baik. Pertanyaan yang kedua. Jeng jeng jeng. Wih. Sudah terpampang nyata nih blurnya. Kayaknya lebih gampang ya daripada yang tadi ya. Clue yang pertama adalah ini merupakan salah satu menu sarapan buat keluarga. Wah, gampang ya. Untuk clue yang kedua, dapat dikonsumsi langsung atau ditambahkan dengan susu. Wah, ayo, apakah itu? Gambar apakah itu? Ini sedikit menjebak nih, tapi bisa aja banyak banget variannya. Tapi ini adalah salah satu yang bisa menjawab dengan benar. Ini yang tadi nyimak banget nih, yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ati. Oke, gambar apakah itu? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Tarat! Sereal. Yeay, selamat untuk Aldan Derian Muharam. Yeay. Seperti ini bapak-bapak ya, yang sama ibu ini kayaknya. Atau mungkin para moms yang pinjem akunnya suaminya gitu ya. Oke, selamat untuk para pemenang. Jangan lupa langsung mengirimkan data diri kamu ya ke nomor WhatsApp 0813 1556 7834. Nah, bisa langsung di capture di bawah ini dan jangan lupa langsung kirim data diri kalian mulai dari nomor lengkap, nomor HP dan juga foto KTP kalian ya pastinya ya. Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang dan jangan berkecil hati ya buat yang masih belum menang karena nanti masih banyak banget ya informasi-informasi menarik lainnya yang dimana akan ada webinar-webinar selanjutnya dari Halodoc dan tetap stay tune nih pastinya buat para moms yang ada di rumah. Oke, balik lagi nih menuju Dokter Ati dan juga Mbak Yola. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya buat siang hari ini. Pastinya semoga bermanfaat ya buat para moms dan juga kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk para moms yang ada di Medan yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk Halodoc yang sudah support acara webinar pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk para moms. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Halodoc dan juga download aplikasinya Halodoc untuk membantu keperluan kita sehari-hari juga ya pastinya. Dan Anin pamit undur diri dan juga Dokter Ati, Mbak Yola juga pamit undur diri. Semoga nanti kita bisa bertemu ya di sharing-sharing selanjutnya atau mungkin di webinar-webinar selanjutnya juga. Stay safe and healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.